Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam siaran radio teknologi pendidikan yang dipancarluaskan dari kampus Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Siaran ini ditunjukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pelajar serta mahasiswa. Selamat berjumpa para pendengar semuanya. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan mata pelajaran biologi dengan pokok bahasan sistem imun. Setelah mengikuti program ini, diharapkan siswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, menjelaskan cara kerja sistem imun, dan menjelaskan cara menjaga sistem imun di tengah merebaknya wabah COVID-19. Azmil, gimana tugas kelompok kemarin? Rencana kita ngerjain kapan? Sekarang aja, tadi Rilo mau kesini katanya mau ngerjain tugas itu. Sekarang aja ngerjain biar nggak ada beban di pikiran kita. Ya udah, biar cepat bebas. Enak rebahan, gak ada yang ganggu. Kamu ngerti ya materi tugas kita? Insya Allah ngerti. Nanti minta sekalian dijelasin sama kakak saya, biar kita semakin paham. Oke, siap. Nah, itu kan Rilo udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BTW kita mau ngapain nih kumpul-kumpul? Gini loh, kita dapat tugas dari dosen Pak Yazid. Kita dapat materi sistem imun tubuh. Nah, sekarang gimana caranya kita diskusikan sekarang mengenai sistem imun tubuh tersebut? Iya, ayo. Tapi kebetulan saya belum paham. Jadi gimana? Ada apa nih kumpul-kumpul? Ini kak, kemarin kita dikasih tugas kelompok, materi tentang sistem imun, tapi kita masih bingung. Iya, kebetulan Kak. Rencananya kita mau tanyakan materi ini ke Mustamin. Kebetulan dia kan guru biologi gitu. Kita butuh pencerahan, Kak. Apa iya? Iya bentar kakak ambilin buku paket biar tambah paham ya. Siap Kak. Tunggu bentar ya. Cepet banget kak. Biar waktunya lebih banyak yang kalian pahami, biar cepat paham juga sih. Mantap, Kak. Ide yang bagus. Secara kan otak kita kan standar. Lemot banget, lama paham. Biar lebih paham, kakak jelasin gini. Kalian tahu kan wabah COVID-19 sekarang ini? WHO udah menetapkan kasus ini sebagai pandemi. Penularannya sangat cepat dari manusia ke manusia. Iya Kak. Gara-gara COVID-19 sekolah juga dibubarin Kak. Iya benar. Coba kakak tanya apa yang kalian ketahui tentang COVID-19. Virus yang sangat cepat penyebarannya. Virus yang menyerang berbagai usia. Yang paling rentan itu bayi dan lansia. Bentar, Kak. Saya udah lihat di TV. Kayaknya ini berhubungan deh sama materi kita. Pemerintah kan menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan sistem imun. Hal itu merupakan salah satu pencegahan. Ya gitu kan, bener nggak Kak? Ya benar sekali. Nah sekarang kakak mau jelasin ke kalian. Apa itu sistem imun? Nah jadi sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh manusia terhadap semua antigen yang masuk. Oh iya Kak. Apakah ada pembagian sistem imun Kak? Sudah tentu ada. Nah, sistem imun itu dibagi menjadi dua, yaitu
pertahanan tubuh alami dan pertahanan tubuh oleh leukosit. Apakah ada perbedaan dari keduanya, Kak? Tentu saja ada. Gini, pertahanan tubuh alami itu maksudnya pertahanan yang melalui kulit, membran mukosa, enzim, kelenjar ludah maupun air mata. Sebaliknya, pertahanan tubuh oleh sel leukosit. Adapun yang terlibat pada pertahanan tubuh ini yaitu neutrofil, fagosit berumur pendek, basofil respon peradangan, eosinofil pemangsa parasit besar, monosit fagosit besar, limfosit penghasil antibodi. Oh, iya Kak, paham. Lah, Kak. Terus, yang dimaksud dengan pertahanan tubuh spesifik dan non-spesifik ini gimana? Pada pertahanan tubuh spesifik, bakteri atau virus dihadapi secara spesifik dengan peran antigen dan antibodi. Adapun non-spesifik tidak membedakan jenis bakteri dan virus, namun dapat mendeteksi kehadiran bakteri dan virus. Itu sebabnya pertahanan non-spesifik merupakan dinding pertahanan lapis pertama dan kedua. Oh, gitu. Nah, Kak. Terus, cara kerja sistem imun itu gimana sih? Nah gini, saat antigen zat asing terdeteksi, serangkaian respon imun akan terjadi untuk melindungi tubuh agar tidak terinfeksi. Mikroba akan melewati 3 lapis pertahanan sistem imun. Lapis pertama berisi sistem imun non-spesifik. Pertahanan ini akan mencegah mikroba masuk ke dalam tubuh. Pertahanan tubuh kedua berisi non-spesifik juga. Ini akan menangani yang belum bisa ditangani di lapis pertama. Nah, lapis ketiga ini akan menangani virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh yang berhasil melewati pertahanan tubuh non-spesifik. Nah, ini baru paham. Kak, mau nanya lagi nih. Masalah tentang respon imun tubuh itu bagaimana sih? Ini dek, pertanyaan yang bagus. Respon itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, respon primer, di mana respon kekebalan tubuh yang pertama kali terjadi ketika suatu antigen tertentu memasuki tubuh. Yang kedua, respon sekunder, di mana kekebalan tubuh ketika antigen yang sama menyerang tubuh kembali untuk kedua kalinya. Berarti Kak, kalau misalkan kita terkena COVID untuk pertama kali itu termasuk ke dalam respon primer ya? Benar sekali, itu kan paham. Gimana kalau yang COVID-19, Kak? Gimana kalau yang sistem imunnya tinggi gitu? Setahu saya sih, usia remaja dan dewasa. Malah, yang dikabarkan di TV kan lansia, yang memiliki penyakit bawaan, mudah banget tuh terkena COVID. Terbukti juga kan, lansia itu sistem imunnya kan rentan. Wah, hebat nih. Nah, gimana Kak cara kita agar sistem imun tetap terjaga dalam kondisi seperti sekarang ini? Karena ada wabah COVID-19 yang sudah sangat parah. Banyak sekali cara untuk meningkatkan atau menjaga sistem imun di tengahnya wabah ini, yaitu rutin mengkonsumsi buah dan sayuran yang berwarna dan mengandung antioksida karena berfungsi untuk mencegah efek buruk dari radikal bebas pada tubuh. Berolahraga secara teratur karena olahraga dapat menyebabkan sirkulasi antibodi dalam tubuh berlangsung lebih cepat, sehingga sistem imun akan lebih cepat mengenali penyakit. Mencukupkan waktu tidur karena dapat meningkatkan respon sel T. Sel bertugas mencari zat asing kemudian menghancurkan. Melaksanakan aktivitas yang menghindari infeksi seperti mencuci tangan secara rutin, memasak daging secara matang. Yang terpenting selalu bahagia dan hindari stres. Rajin-rajin senyum ya. Kak, semua aspek pasti ada gangguannya, Kak. Gimana kalau sistem imunnya? Apakah ada gangguan?
Tentu saja, Dek, ketika sistem kekebalan tubuh kita tidak berfungsi secara normal, itu disebut imun sistem disorder. Apa saja Kak yang menyebabkan kondisi kekebalan tubuh kita terganggu? Gini, Dek, ada banyak sekali kondisi, tapi kakak akan menjelaskan beberapa. Misalkan, mengidap kelainan sistem kekebalan sehingga yang menyerang diri sendiri. Kondisi ini disebut autoimun. Kondisi kesehatan kita juga dapat terganggu jika sistem imun terlalu aktif. Kita umpamakan seperti alarm mobil terlalu sensitif. Sistem daya tahan tubuh akan bereaksi terhadap alergen yang sebetulnya tidak berbahaya. Sistem imun terlalu aktif, contohnya gimana sih Kak? Contohnya seperti asma, respon paru-paru akan menyebabkan seseorang batuk, bersin, atau kesulitan bernafas. Dapat dipicu oleh debu, serbuk sari, atau asap rokok. Paham Kak, paham. Udah paham kan kalian? Paham banget Kak, terima kasih. Terima kasih bantuannya Kak. Kalau gitu aku ambilkan makanan dulu ya. Dari tadi kek. Dan demikianlah anak-anak dan masyarakat semua sajian kami tentang pelajaran sistem imun. Semoga adik-adik dan masyarakat semua bisa memahami sistem imun atau kekebalan tubuh, cara kerja sistem imun, dan mengimplementasikan cara menjaga sistem imun di tengah mewabahnya COVID-19. Baik, para pendengar adik-adik yang baik, masyarakat semua yang senang berhemat, sampai di sini perjumpaan kita untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada acara yang akan datang. Terima kasih pada perhatiannya. Sampai jumpa.